Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarkalia Mama dengan NIM G0023-208 dari kelompok B6. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 topik utama, yaitu yang nantinya ada topik pertama artikulasi genu, kemudian ada plexus brachialis, dan yang terakhir ada legio dorsum. Jadi langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu artikulasio genu. Jadi mungkin teman-teman di sini beberapa kali saat melihat televisi ataupun YouTube sering menjumpai ataupun pernah menjumpai adanya atlet-atlet yang mengalami cedera, entah itu dalam pertandingan badminton ataupun basket, atau mungkin paling sering ini ada di sepak bola. Nah, sebenarnya teman-teman ini tahu nggak sih apa yang terjadi dengan atlet-atlet ini atau cedera apa yang terjadi pada mereka? Jadi, untuk cedera yang mereka alami ini adalah cedera ACL. ACL sendiri merupakan singkatan dari ligamen anterior cruciate, yaitu adalah sebuah struktur yang terdapat dalam sendi lutut. Osa yang berperan dalam sendi lutut dan terkait dengan cedera ACL ini adalah femur atau tulang paha dan tibia tulang kering. ACL berfungsi menghubungkan kedua tulang ini di dalam sendi lutut, dan cedera pada ACL ini umumnya terjadi akibat tekanan ataupun gerakan yang tidak wajar dalam sendi tersebut, seperti putaran atau pergeseran yang kuat yang dapat menyebabkan kerusakan pada ligamen ini. Nah, sendi lutut itu kan diperkuat oleh beberapa ligamen yang membantu menjaga stabilitas dan membantu gerakan. Beberapa ligamen utama yang memperkuat lutut itu adalah ACL atau ligamen anterior cruciate, yaitu ligamen yang berjalan di tengah sendi lutut dan membantu mencegah pergeseran tibia ke depan terhadap femur. ACL juga membantu mengendalikan rotasi dalam sendi lutut. Selanjutnya ada yang namanya PCL. Kalau tadi ACL itu anterior, PCL ini adalah posteriornya. Ligamen ini tuh berjalan di bagian belakang sendi lutut dan mencegah pergeseran tibia ke belakang terhadap femur. Selanjutnya ada LCL dan MCL. LCL ini adalah ligamen lateral, sedangkan MCL itu adalah medial kolateral. Ligamen ini terletak di sisi sendi lutut. Mereka itu membantu mengendalikan gerakan rotasi internal, eksternal, dan pergerakan sisi sendi lutut. Yang terakhir, ada ligamen patella atau patellar ligamen. Ligamen ini menghubungkan patella atau tulang lutut dengan tuberositas tibia, yang nantinya akan membantu dalam gerakan ekstensi lutut. Nah, otot-otot yang berperan dalam pergerakan struktur ACL ini pada ekstremitas bawah itu meliputi ada otot hamstring, yaitu yang terdiri dari 3 otot, ada otot biceps femoris, semimembranus, dan semitendonus. Kemudian ada otot quadriceps, yaitu otot yang terdiri dari 4 otot, yaitu ada rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedius. Nah, kemudian ada juga otot gastrocnemius. Untuk otot gastrocnemius ini, dia terletak di bagian belakang kaki dan berfungsi sebagai flexor dari lutut. Untuk yang otot hamstring tadi juga untuk flexor dan membantu dalam rotasi internal dan eksternal pada lutut. Kalau quadriceps itu untuk ekstensor dari lutut. Nah, tidak ada tendon otot yang secara langsung itu terhubung dengan ACL, tapi eee eee, dalam pergerakan ekstremitas bawah. Nah, ACL ini kan berfungsi tadi sebagai ligamen yang menghubungkan tulang paha dengan tulang kering di dalam sendi lutut. Namun, otot dan tendon di sekitarnya ini memainkan peran penting juga dalam mendukung stabilitas lutut secara keseluruhan. Yang pertama itu ada tendon quadriceps, yaitu perannya itu melekat pada patella dan kemudian berlanjut sebagai tendon patellar yang menyambung ke tuberositas tibia. Kontraksi quadriceps mempengaruhi tegangan pada tendon ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ACL. Kemudian juga ada tendon hamstring. Tendon ini juga berperan dalam menjaga kestabilan lutut. Kelebihan ketegangan pada tendon hamstring dapat memodul beban pada ACL. Yang ketiga ada tendon patellar. Tendon patellar yang merupakan bagian dari tendon quadriceps dapat mempengaruhi stabilitas lutut. Cedera pada tendon patellar juga dapat mempengaruhi fungsi ACL. Kemudian bursa yang ada di ligamen ACL atau ligamentum cruciate anterior itu ada beberapa, yaitu ada bursa infrapatellaris, yaitu berada di bawah patella dan mengandung cairan yang membantu melumasi sendi lutut dan melindungi tulang patella dari gesekan. Yang kedua ada bursa suprapatellar. Bursa ini tuh membungkus patella dan umumnya dibagi menjadi beberapa bursa. Ada 3 bursa yaitu suprapatellar, suprapatellar medial, suprapatellar lateral, dan suprapatellar superior.
Nah, sekitar 95% ACL ini membungkus patella dan melewati bursa suprapatelar. Sebanyak 60% ACL itu ada di suprapatelar medial, dan sisanya 40% itu ada di suprapatelar lateral. Kemudian ada bursa gastrocnemius, mencakup beberapa bursa yang membungkus otot, termasuk bursa gastrocnemius suprapatelar dan bursa gastrocnemius infrapatelar. Nah, untuk bursa gastrocnemius suprapatelar ini merupakan bursa yang terletak di atas otot gastrocnemius dan di sekitar sendi lutut melalui ACL. Ini adalah jaringan lembut yang membantu melunasi dan melindungi sendi lutut dari gesekan dan trauma. Kemudian, untuk vena dan arteri sendiri yang melewati struktur dari cedera ACL ini, untuk arteri itu ada arteri popliteal, di mana ini adalah arteri utama di bawah lutut yang memasuk darah kayak akan oksigen ke otot-otot yang bertanggung jawab untuk gerakan lutut. Cedera ACL dapat mempengaruhi arteri popliteal dengan mempengaruhi aliran darah dan tekanan darah yang dapat menyebabkan kerusakan pada arteri ini. Kemudian juga ada arteri fibular. Arteri fibular adalah arteri kecil yang membantu memasuk darah ke bagian bawah kaki. Cedera ACL ini sama seperti popliteal, dia dapat mempengaruhi arteri, sama. Kemudian yang selanjutnya ada arteri tibialis posterior. Ini adalah arteri kecil yang membantu memasuk darah ke bagian belakang kaki. Sama juga dengan dua arteri sebelumnya, ini cedera ACL mempengaruhi arteri fibular dengan menghalangi atau mempengaruhi aliran darahnya dari tibialis posterior. Kemudian untuk venanya, itu ada vena popliteal. Vena popliteal ini adalah vena utama di bawah lutut yang membantu mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Sama, ACL juga berpengaruh terhadap vena popliteal ini tadi dengan mempengaruhi aliran darah dan tekanan darahnya. Kemudian vena fibular. Vena fibular ini vena kecil yang membantu mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Dia juga cedera ACL juga berpengaruh terhadap vena ini. Kemudian vena terakhirnya ada vena fibular. Oh iya, vena fibular tadi yang terakhir. Kemudian untuk topik pertama selesai, kita lanjut ke topik kedua yaitu plexus brachialis. Nah, untuk yang ini, yang tadi kita udah membahas tentang atlet-atlet badminton, basket, dan sepak bola. Nah, ini teman-teman di sini apa ada yang saat itu nonton tiba-tiba pertandingan tenis lapangan antara Raffi Ahmad dengan Desta, atau melihat yang versi keduanya, lagi-lagi tenis, yaitu pertandingan ganda putra tenis lapangan pasangan Dian Wiyoko dengan Raffi Ahmad melawan Desta dan Dikta. Nah, kalau teman-teman sempat melihat atau mungkin melihat orang-orang yang bermain tenis gitu ya, apa sempat nggak terlintas bagaimana apa aja yang mempengaruhi kerja dari tangan mereka-mereka ini dalam memukul raketnya? Yang pastinya, dalam suatu gerakan kan itu pasti ada peran dari tulang, otot, dan nervus. Nah, di sini kita akan membahas mengenai nervusnya itu. Salah satu nervus yang berperan dalam saat pemukulan raket di tangan itu ada yang namanya plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini apa? Plexus brachialis ini adalah pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Ekstremitas superior ini dapat diartikan juga sebagai alat gerak atas. Yang nanti tadinya kalau rakyat tadi kan pakai tangan, yang dia itu adalah alat gerak atas kita kan. Kemudian plexus brachialis ini berasal dari ramus anterior radix saraf C5 sampai T1. Plexus brachialis adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas ke aksila. Nah, ini kan plexus brachialis ini merupakan penyatuan dari kelima bagian saraf yang dimulai dari 5 rami ventral dari nervus spinal. Ramus tersebut bercabang membentuk 3 trunkus, yaitu trunkus superior C5 dan C6, trunkus inferior C7, dan trunkus medialis C8 dan T1. Plexus brachialis ini merupakan penggabungan dari akar ventralis motorik dan dorsalis sensorik. Mereka ini melewati foramen spinalis. Ganglion akar dorsalis mengandung badan sel dari saraf sensorik, sedangkan badan sel dari ventralis di dalam medula spinalis.
Fungsi dari plexus brachialis sendiri itu adalah sebagai persarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, persarafan motorik otot-otot, kemudian mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor simpatis dan sekromotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Nah, plexus brachialis adalah plexus somatik yang dibentuk dari rami anterior C5 dan C8. Sebagian besar sebagian besar dari ramus anterior T1. Plexus ini berawal dari regio cervicalis, melintasi ke lateral dan inferior di atas cos T1, dan masuk ke regio axillaris. Bagian-bagian plexus brachialis dari medial ke lateral ada radices, sternum, divisi, dan fasciculi. Semua nervi utama yang persarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis, kebanyakan dari fascikulinya. Di regio cervicalis, bagian proximal plexus brachialis terletak di posterior dan arteria subclavia, sedangkan bagian yang lebih distal dari plexus mengelilingi arteria axillaris. Untuk fasciculi dari plexus brachialis ini terbagi menjadi 3, yaitu lateralis, medialis, dan posterior. Untuk lateralis ini, dia adalah penggabungan divisi anterior trunci superior dan mediulus sehingga memiliki kontribusi dari C5 sampai C7. Terletak di lateral dari arteria axillaris bagian kedua. Kemudian untuk yang fasciculus medialis ini berada di medial dari arteria axillaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior trunci inferior. Fasciculus medius mendapat kontribusi dari C8 dan T1. Fasciculus posterior berada di posterior dari arteria axillaris sehingga kedua dan axillaris bagian kedua dan berasal dari gabungan 3 divisi posterior. Fasciculus posterior mendapat kontribusi dari semua radix plexus brachialis, yaitu C5 sampai T1. Nervi perifer utama ekstremitas superior kebanyakan itu berasal dari fasciculus plexus brachialis. Umumnya, nervi yang terkait dengan kompartemen anterior ekstremitas superior muncul dari fasciculus medialis dan lateralis, dan juga nervi yang terkait dengan kompartemen posterior berasal dari fasciculus posterior. Nah, untuk cabang-cabang fasciculus dari lateralis ini, ada yang pertama nervus pectoralis lateralis, yaitu cabang paling proksimal dari fasciculus lateralis. Nervus ini lewat di anterior bersama dengan arteria thoracochromalis dan untuk menembus fascia clavipectorale dan yang membentang pada celah di antara musculus subclavius dan musculus pectoralis minor dan mempersarafi musculus pectoralis mayor. Yang kedua ada nervus musculocutaneus. Adalah cabang terminal besar fasciculus lateralis. Nervus ini lewat ke lateral untuk menembus musculus coracoid brachialis dan lewat di antara musculus bicep brachii dan musculus brachialis di brachium. Dan mempersarafi 3 musculus di kompartemen anterior brachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis. Dan yang ketiga nih ada cabang radix lateralis nervus medianus, yaitu cabang terminal terbesar dari fasciculus lateralis dan lewat ke medial untuk bergabung dengan cabang yang serupa dari fasciculus medialis untuk membentuk nervus medianus. Kemudian untuk cabang-cabang dari fasciculus medialis itu ada nervus pectoralis medialis. Nah, untuk nervus pectoralis medialis ini adalah cabang paling proksimal. Nervus ini menerima ramus communicans dari nervus pectoralis lateralis dan kemudian lewat di anterior antara arteria dan vena axillaris. Cabang-cabang nervus ini menembus dan menyuplai musculus pectoralis minor. Beberapa cabang nervus ini menembus musculus untuk menyuplai musculus pectoralis mayor. Yang kedua ada nervus cutaneus brachii medialis. Melintasi regio axillaris dan masuk ke brachium. Selanjutnya nervus ini menembus fascia profundus dan menyuplai kulit sisi medial sepertiga distal brachium. Di regio axillaris, nervus ini berhubungan dengan nervus intercostobrachialis T2. Serabut-serabut nervus cutaneus brachii medialis mempersarafi bagian atas permukaan medial brachium dan dasar regio axillaris. Yang ketiga ada nervus cutaneus antebrachii medialis. Ini berawal dari distal dari pangkal nervus cutaneus brachii medialis. Nervus ini keluar melewati regio axillaris dan masuk ke brachium serta memberikan cabang untuk kulit di atas musculus bicep brachii dan kemudian berlanjut menuruni brachium untuk menembus fascia profundus bersama vena basilica. Nervus ini mempersarafi kulit permukaan medial antebrachium. Yang keempat, yang selanjutnya itu ada nervus ulnaris.
yaitu cabang terminal terbesar fasciculus medialis. Namun, dekat tempat keluarnya, nervus ini sering menerima ramus communicans dari radix lateralis nervus medianus yang berasal dari fasciculus lateralis dan membawa serat-serat dari C7. Nervus ulnaris ini melintasi brasium dan antebrasium sampai manus untuk mempersarafi semua muskulus intrinsik manus, kecuali 3 muskulus tenar dan 2 muskulus lumbaris yang lateral. Saat melewati antebrasium, cabang-cabang nervus ulnaris mempersarafi musculus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial musculus flexor digitorum profundus. Nervus ulnaris mempersarafi kulit permukaan palmaris digitus minimus, bagian separuh medial digitus annularis dan palmaris terkait dan carpus. Dan kulit permukaan dorsal bagian medial manus. Yang terakhir nih, ada nervus medianus. Nervus medius ini dibentuk di anterior dan arteria axilla bagian ketiga oleh gabungan radix lateralis dan medialis yang berasal dari fasciculus lateralis dan medialis plexus brachialis. Nervus ini masuk ke brasium di anterior dari arteria brachialis melalui brasium ke antebrasium yang cabang-cabangnya mempersarafi sebagian besar muskulus di kompartemen anterior antebrasium, kecuali muskulus flexor carpi ulnaris dan bagian separuh medial musculus flexor digitorum profundus yang dipersarafi oleh nervus ulnaris. Nah, ini cabang-cabang dari fasciculus posterior. Jadi cabang-cabang yang fasciculus posterior itu ada 5. Yang pertama ada nervus subscapularis superior, thoracocordalis, nervus subscapularis inferior, nervus axillaris, dan nervus radialis. Semua nervus di atas tadi itu, kecuali yang nervus radialis itu mempersarafi muskulus yang terkait dengan dinding posterior regio axillaris. Nervus subscapularis superior, nervus thoracocordalis, dan nervus subscapularis inferior. Secara berturut-turut itu berasal dari fasciculus posterior dan melintasi langsung ke dalam muskuli yang terkait dengan dinding posterior regio axillaris. Nervus ini mempersarafi musculus latissimus dorsi. Nervus subscapularis inferior berada di inferior sepanjang dinding posterior regio axillaris dan mempersarafi musculus subscapularis dan musculus teres major. Nervus axillaris berasal dari fasciculus posterior dan melintas ke inferior dan lateral sepanjang dinding posterior untuk keluar dari regio axillaris melalui spatium quadrangularis. Nervus ini melintasi ke posterior di sekitar column chirurgicum humeri dan mempersarafi musculus deltoideus dan musculus teres minor. Selanjutnya ada nervus radialis, yaitu adalah cabang terminal terbesar fasciculus posterior. Nervus ini keluar dari regio axillaris dan masuk ke kompartemen posterior brasium dan dengan melewati interval triangularis di antara inferior musculus teres major, caput langum musculus triceps brachii, dan corpus humeri. Nervus radialis dan cabang-cabangnya mempersarafi. Yang pertama ada semua musculus di kompartemen posterior brasium dan antebrasium. Kemudian ada kulit sisi posterior brasium dan antebrasium, permukaan lateral brasium bagian bawah, dan permukaan dorsolateral manus. Nah, yang tadi udah dijelasin tadi kan, plexus brachialis kan ada jaringan saraf yang terletak di daerah leher dan bahu. Dan ini adalah salah satu plexus saraf utama dalam tubuh manusia. Plexus brachialis itu bertanggung jawab atas inervasi otot dan kulit lengan atas sebagian dari lengan bawah. Proses pembentukan plexus brachialis melibatkan serangkaian struktur yang berurutan, yaitu ramus, truncus, divisi, koda, dan akhirnya ke cabang saraf atau nervus. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya yaitu ramus. Ramus ini adalah cabang-cabang saraf yang berasal dari akar saraf spinal. Dalam konteks plexus brachialis, ramus spinalis C5, C6, C7, C8, dan C1, atau yang sering disebut dengan C5 sampai C1 gitu. Nah, ramus ini tuh akan membentuk plexus brachialis. Untuk truncus ini ramus spinalis C5 sampai C1 yang bergabung bersama-sama untuk membentuk 3 truncus utama dalam plexus brachialis, yaitu ada truncus superior yang terdiri dari C5 dan C6, truncus tengah terdiri dari ramus 7, dan truncus inferior yaitu terdiri dari ramus C8 dan T1. Kemudian untuk divisi ini adalah setiap truncus yang mengalami pembagian menjadi 2 divisi, yaitu divisi anterior atau ventral dan divisi posterior atau dorsal. Jadi ada total 6 divisi dalam plexus brachialis, yaitu 3 divisi dari anterior dan 3 divisi dari posterior.
Kemudian selanjutnya itu ada koda. Koda ini adalah divisi-divisi anterior dan posterior ini yang kemudian nantinya akan bergabung untuk membentuk 3 korda utama. 3 koda ini dinamakan berdasarkan letaknya terhadap arteri utama dalam plexus brachialis, yaitu arteri axillaris. Nah, koda-koda itu adalah yang pertama ada koda lateralis, yaitu terbentuk dari divisi anterior turun ke superior C5 sampai C6. Kemudian ada yang koda medialis, yaitu dari divisi anterior turun ke setengah C7. Dan terakhir ada koda posterior, yaitu terbentuk dari divisi anterior dan posterior turun ke inferior C8 sampai C1. Nah, ini terakhir itu ada di cabang nervus. Akhirnya koda-koda ini nantinya akan memberikan cabang-cabang saraf yang inervasi otot dan kulit lengan atas dan sebagian dari lengan bawah. Beberapa contoh cabang nervus yang muncul dari plexus brachialis meliputi nervus musculocutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Nah, kemudian untuk dari fungsi motoriknya ini, kan tadi muskulus yang tadi kan diinervasi oleh jadi muskulus yang diinervasi oleh nerve yang keluar dari plexus brachialis itu menurut fungsi motoriknya terbagi menjadi apa aja. Jadi ada otot flexor. Itu tuh contohnya ada bisa bracii dan brachialis yang berperan dalam fleksi lengan. Kemudian ada otot extensor yaitu otot tricep brachii yang membantu dalam ekstensi lengan. Untuk otot pronator itu ada contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus, yaitu membantu kita dalam pronasi pergelangan tangan atau memutar telapak tangan ke arah bawah. Kemudian ada otot supinator, di mana ini tuh terletak di lengan dan membantu lengan pergelangan tangan tuh memutar ke arah atas, di mana itu kebalikan dari si pronasi tadi. Kemudian untuk otot abduktor dan adduktor, ini ada contohnya ada otot deltoid, itu di mana otot abduktornya yang mengangkat lengan dari sisi tubuh, kemudian pectoralis major adalah yang contoh dari otot adduktor yang membawa lengan itu kembali ke tengah tubuh. Kemudian ada otot penggerak jari, di mana otot-otot kecil di tengah dan jari itu seperti extensor digitorum dan flexor digitorum superficialis, itu membantu dalam gerakan jari ini. Kemudian yang terakhir itu ada otot yang berfungsi sebagai stabilisator. Itu yang bekerja di sini itu ada rotator cuff yang bisa disebut itu dengan SSIT, yaitu yang pertama subscapularis, supraspinatus, infraspinatus, dan teres minor. Untuk topik kedua sudah selesai, kita lanjut ke topik yang terakhir yaitu topik ketiga, regiodorsum. Jadi ini untuk gambar dari regiodorsum. Nah, ini bisa dilihat muskulus-muskulusnya ada trapezius, levator scapula, rhomboid minor, rhomboid mayor, latissimus dorsi. Nah, ini untuk muskulus trapezius ya. Untuk origonya itu ada di protuberantia occipitalis externa processus spinosus vertebra VC7 dan semua VT. Oh ya, untuk trapezius ini bisa dilihat yang warna pink itu ya. Nah, itu trapezius. Lanjut, insersionya itu ada di clavicula, acromion, spina, dan spina scapula. Fungsinya itu untuk rotasi dan abduksi scapula, dan fleksi brachium. Untuk inervasinya, dia diinervasi oleh nervus accessorius. Kemudian untuk latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi ini warna kuning. Nah, ini di origonya itu ada di processus spinosus vertebra VT7 sampai 12, spina iliaca, kosta bagian bawah. Untuk insersionya sulcus intertubicularis humeri. Fungsinya sebagai ekstensi, adduksi, dan endorositas brachium. Inervasinya itu tragika. Nah, lanjut ke musculus rhomboideus mayor. Nah, bisa dilihat di bagian biru, rhomboid mayor itu bisa diperhatikan dia ada di bawah dari rhomboid minor dan bentuknya itu lebih mayor, lebih besar daripada rhomboid minor. Untuk origonya, processus spinatus VT2-5, insersionya margos medialis scapula, fungsinya mengangkat dan adduksi scapula, dan inervasinya ada
nervus dorsalis scapula, yaitu yang sama dengan musculus rhomboides minor dan musculus levator scapula. Lanjut ke musculus rhomboides minor. Udah tahu ya, yang minor tadi itu dia di atasnya si mayor. Yang tadi warna biru. Yaitu untuk origonya itu prosesus spinosus vertebrae VC7 dan VT1. Untuk insersionya ada di mergomedialis scapula, fungsinya mengangkat dan aduksi scapula, dan nervusnya itu nervus dorsalis scapula, sama. Kemudian yang terakhir ada musculus levator scapula, dengan origo prosesus transversus VC1 sampai 4. Scapula itu ada di warna hijau itu ya, teman-teman. Kemudian untuk insersionya ada di margo medialis scapula atau angulus superior. Untuk fungsinya mengangkat bagian medial, menarik bahu ke bagian belakang. Inervasinya sama, nervus dorsalis scapula. Nah, ini sebelum masuk ke sana kita lihat ya, teman-teman, untuk scapulanya kalau normal itu seperti ini. Jadi dia sejajar sama dan tidak adanya keabnormalan dalam bentuk. Jadi mereka sama-sama simetris, tidak adanya asimetris dari kedua skapula yang antara kanan dan kiri. Nah, kalau ini tuh bisa dilihat ya, dia ada penonjolan tapi di kiri aja. Jadi yang bagian kanan ini nggak ada. Jadi itu nggak apa ya, nggak asimetris gitulah. Dia asimetris. Nah, kira-kira apa nih yang biasanya yang jadi kelainan ini tuh dinamakan wing scapula. Kalau teman-teman belum pernah dengar, jadi ini tuh adalah kondisi di mana scapula itu tampak menonjol dari belakang pada bagian medial. Atau dalam beberapa kasus itu bisa juga di bagian lateralnya. Kemudian karena namanya tadi wing scapula, di mana wing kan artinya sayap ya. Scapula tulang scapula. Nah, kan penonjolan ini kan seperti kayak membentuk sayap gitu kan. Nah, makanya itu namanya itu wing scapula. Nah, untuk posisi scapula yang tidak normal ini kan akhirnya tuh menjadikan adanya keterbatasan dari orang ini dalam beraktivitas fungsional pada ekstremitas atas. Itu seperti rentang gerak yang paling sering itu terkena adalah abduksi dan fleksi ekstremitas atas. Wing scapula ini paling umum disebabkan oleh kerusakan atau gangguan persarafan pada musculus serratus anterior yang dipersarafi oleh nervus thoracalis longus. Saraf ini tuh dapat rusak atau terbentur sehingga menyebabkan musculus serratus anterior ini tidak dapat berfungsi. Disfungsinya ini akan menyebabkan batas medial scapula tampak seperti bersayap. Rusak atau terbenturnya nervus thoracalis longus menyebabkan penampakan seperti sayap tersebut karena musculus serratus anterior tadi itu yang menempel pada aspek medial scapula dan menahannya pada tulang rusuk posterior. Jadi karena rusak, jadi dia nggak ada yang menahannya gitu. Nah, sebagian besar kasus kelumpuhan muskulus serratus anterior dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu kira-kira itu 24 bulan. Kemudian, walaupun jarang, wing scapula ini bisa disebabkan karena kerusakan atau kelumpuhan pada musculus trapezius atau musculus rhomboid yang dapat menyebabkan scapula ini melebar ke bagian lateral. Hal ini terjadi karena musculus trapezius itu berfungsi sebagai mengangkat, menarik, dan memutar skapula. Jadi untuk topik 3 ini juga selesai, berarti yang menandakan bahwa penjelasan saya sudah sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.